Kita berusaha bagaimana semboyan kita di Kabupaten Klungkung, yaitu Satria Mahotama, yaitu ada kedamaian kita dalam melaksanakan berbagai hari suci, tidak hanya di hari suci umat Hindu, tetapi umat Muslim, umat Kristen, dan lain sebagainya. Keheningan, kesunyian yang bertemu dengan kesucian tadi, yakin dia akan menciptakan kedamaian. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Shalom, Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua, salam kebajikan, dan salam Mahotama. Jaya. Iya, senang sekali siang ini kita berjumpa kembali sahabat Satria dimanapun berada, tentunya di acara Bincang Satria. Iya, dan hari ini kita kedatangan tamu spesial. Beliau dari PHDI atau Parisade Hindu Dharma Indonesia Kabupaten Klungkung. Selamat siang Ida Bawati, Ya, Iputu Suwarte, Om Swastiastu. Dan selamat siang juga Bapak Dr. Andes Haji Agus Radiman, beliau selaku Ketua Majelis Ulama Indonesia di Kabupaten Klungkung. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Wah, sehat, mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat, berbahagia. Iya, dan siang ini kita ingin berbincang-bincang nih, karena ada satu topik menarik, karena Hari Suci Nyepi ini berhimpitan dengan Hari Suci Idul Fitri. Nah, ketika kedua hari raya dari umat Muslim dan juga umat Hindu ini berhimpitan, ini mungkin bukan suatu kebetulan, ya Ida, begitu juga Pak Haji. Dan ingin rasanya agar Niki menjadi sebuah pesan yang menarik juga untuk umat kami, baik itu umat Hindu juga umat Muslim, mungkin bisa lebih diberi penekanan apa sesungguhnya makna dari Hari Suci Nyepi bagi umat Hindu, demikian juga Hari Suci Idul Fitri bagi umat Muslim. Mungkin Ida lebih dahulu. Baik, terima kasih Om Swastiastu. Selamat siang semuanya, sahabat Satria dimanapun berada. Dalam siang hari ini saya khusus berbincang-bincang dengan Ketua MUI, Pak Haji. Sudah barang tentu kita menyikapi keadaan situasi di mana sahabat sendiri sudah menyaksikan sendiri di medsos begitu ramainya tentang bagaimana kita menyikapi perayaan Hari Suci Nyepi dan sekaligus untuk perayaan Idul Fitri, di mana banyak komentar-komentar yang dapat dikatakan sangat-sangat miris saya selaku Ketua Lembaga Umat kepada umat sedharma khususnya. Saya berharap, memohon dengan sangat hormat, janganlah kita selalu saling menyalahkan dalam hal ini. Kita seharusnya saling tepo saliro, dalam artian dalam kita melaksanakan perayaan Hari Nyepi itu kita sudah digarisi bahwa kita harus melaksanakan catur berata penyepian. Bagaimana kita mengendalikan diri kita, baik untuk kita intern maupun untuk orang lain di luar. Sehingga dalam kesempatan ini juga saya sampaikan, untuk perayaan hari-hari suci baik antara Hindu kemudian dengan Muslim, tidak hanya hari ini saja yang berhimpitan, tetapi sudah sering. Bahkan saya saat masih aktif di pemerintahan, saya sering mengadakan pembinaan juga sama Pak Haji juga. Pak Haji sahabat lama saya dari dulu itu, melakukan pembinaan bagaimana kita bisa harmoni di dalam pelaksanaan daripada hari suci ini. Jangan sampai ada benturan-benturan, jangan sampai ada gesekan antara umat Muslim maupun dengan umat yang lainnya. Kita berusaha bagaimana semboyan kita di Kabupaten Klungkung, yaitu Satria Mahotama, yaitu ada kedamaian kita
dalam melaksanakan berbagai hari suci, tidak hanya di hari suci umat Hindu, tetapi umat Muslim, umat Kristen, dan lain sebagainya. Ini tujuan daripada kita, perayaan daripada hari suci itu. Bahkan kita di Kelungkung kan sudah terkenal, kita mendapatkan Harmony Award. Bagaimana kita mempertahankan hal itu? Itu yang menjadi harapan, permohonan dari saya selaku ketua lembaga umat, ingin selalu harmonis di antara kita sesama penganut agama. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Iya, semua ide. Nah, mungkin dari Pak Haji Agus, bagaimana mungkin memaknai Hari Idul Fitri sekaligus pesannya ketika sekarang seperti disampaikan oleh Ide, memang banyak sekali muncul di sosial media hal-hal yang memicu gesekan antar dua agama ini. Silakan Pak Haji. Terima kasih Bu Ayu, sukses banget Ide atas kesempatan yang diberikan pada kesempatan ini di tempat yang indah. Dan hari ini kami bertemu dengan Ide Mawati sebagai Ketua PHD Kabupaten Kelungkung dalam rangka bagaimana membuat sebuah komitmen terkait dengan perayaan Hari Raya Suci, Hari Raya Idul Fitri dan Hari Suci Nyepi yang hampir bersamaan. Baik, yang pertama ingin saya sampaikan bahwa Hari Raya Idul Fitri itu bermakna hari kemenangan bagi umat Islam yang setelah 1 bulan lamanya menjalankan ibadah puasa. Di situ setelah menjalankan ibadah puasa maka Idul Fitri artinya kembali kepada kesucian. Kenapa? Karena selama puasa itu umat Islam itu dilatih, dididik untuk menjalankan sesuatu yang barangkali selama 11 bulan itu mereka melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan Allah, kan? Maka puasa ini juga selain disebut bulan tarbiyah artinya bulan pendidikan. Saya sering mengartikan memaknai puasa itu adalah bulan perbaikan. Ketika pabrikan otomotif itu menciptakan atau mengeluarkan sebuah produk mobil umpama, maka dalam waktu yang bersamaan dia akan mengeluarkan buku petunjuk. Kalau di dalam Islam buku petunjuk itu adalah Al-Quran. Selain buku petunjuk itu, maka dalam waktu bersamaan pula pabrikan akan menyiapkan tempat servis gitu ya. Kalau orang yang kenapa pabrikan itu harus mengeluarkan buku petunjuk? Karena biar dia tahu bagaimana kendaraan itu nanti dipergunakan, berapa kapasitasnya, berapa kecepatan maksimum, kapan harus ganti oli, kapan servis. Supaya apa? Supaya kendaraan itu tetap baik, gitu ya. Tetapi di lain kesempatan juga pabrikan tahu persis bahwa mobil yang dipergunakan itu akan mengalami kerusakan, gitu ya. Sehingga ditempatkanlah sebuah tempat servis atau bengkel. Nah, harapannya dengan bengkel itu kendaraan itu akan normal kembali, akan baik seperti biasa. Nah, puasa itu adalah tempat perbaikan ibarat bengkel. Ketika 11 bulan itu diri kita, jiwa kita dipakai, yang barangkali dalam pemakaian itu sedikit menyimpang gitu kan, dari apa yang ditentukan dalam Al-Quran tadi sebagai petunjuk, maka di bulan puasa, di bulan Ramadan itu kemudian manusia diservis gitu kan. Maka disitulah kemudian kita bagaimana dilatih. Pertama latih secara fisik. Secara fisik apa? Dilaparkan dulu dia, gitu. Dikurangin makannya. Yang biasanya siang makan, pagi makan, siang makan, sore makan. Hari ini coba diatur dulu. Cuma dipindahkan saja, biar bagaimana merasakan perut lapar. Orang kalau dalam keadaan lapar, lemas, biasanya malas beraktivitas, malas untuk beribadah. Tapi kalau kemudian kita diuji, ternyata dalam perut lapar itu masih bisa aktivitas, masih bisa beribadah, apakah lagi nanti dalam keadaan kenyang kan begitu ya. Nah itulah latihan pertama, bengkel pertama. Yang kedua, bengkel secara mental. Di mental itu di dalam ketika kita berpuasa harus dijaga tuh. Apa yang perlu dijaga? Pertama lisan kita, mulut nih. Ibarat kata orang mengatakan mulutmu harimaumu. Ketika mulut itu mengeluarkan sebuah kata yang akan merusak, maka itu akan susah
memperbaiki. Mungkin kalau saya sedikit ilustrasi agak panjang, tetapi sering kita mengatakan mulut itu lebih tajam daripada pedang, kan gitu. Makanya jaga mulut. Maka dalam perkataannya sabda Rasulullah Nabi Muhammad kami mengatakan, barang siapa yang tidak bisa menjaga lisannya dari perkataan bohong, dari mengumpat, dari perkataan fitnah dan seterusnya, maka dia tidak ada artinya puasanya, gitu kan. Artinya betul-betul bahwa selain puasa itu memang yang perlu dijaga justru lisannya. Apalagi yang perlu dijaga matanya. Jangan sampai dia mata itu jelalatan. Harus dijaga di hal-hal yang kurang baik. Telinganya dijaga, tangannya dijaga, kakinya dijaga. Supaya apa? Supaya sesuai dengan koridor apa yang telah ditetapkan dalam buku petunjuk tadi, gitu. Nah, itulah makna daripada puasa. Lalu kemudian yang terpenting bagaimana puasa itu adalah memperbaiki hati. Sudah Nabi Muhammad mengatakan begini, ketahuilah di dalam diri kita itu ada segumpal daging yang apabila segumpal daging itu baik, maka akan baiklah seluruh jasad kita. Apabila segumpal daging itu rusak, maka rusaklah seluruh jasad kita. Ketahuilah bahwa itu hati. Manusia itu tidak bisa, ya. Nah, kalau hubungannya dengan ini, kita ketika sudah hati bersih, jiwa bersih, kemudian fisik kita bagus, maka bertemu dengan Idul Fitri yang artinya kembali kepada kesucian. Dan kalau kita memaknai puasa dengan baik dan puasanya dengan, maka kemudian Tuhan mengatakan, barang siapa yang berpuasa dengan baik, dengan ikhlas semata-mata karena Allah, Allah akan ampuni itu dosa-dosanya yang telah lalu, sehingga dia kembali kepada fitrah. Nah, kemudian kami nambahkan Bu Ayu, jadi ketika itu kemudian bicara tentang suci kan gitu ya, ternyata ada persamaan dengan hari suci Nyepi. Nyepi itu kan identik dengan penyucian jiwa, penyucian diri, betul ide? Iya. Ampun dekat yang misalnya introspeksi diri. Dalam keheningan bagaimana dia mendengarkan suara hati. Bu Ayu, suara hati itu tidak bisa didustai. Mulut bisa berkata bohong, tapi hati nggak bisa. Nah, disitulah makanya kemudian kita bagaimana di dalam keheningan kita mendengarkan suara hati, bagaimana tentang kejujuran, tentang keikhlasan dan sebagainya. Itulah puasa juga begitu. Puasa kan diajarkan supaya kita jujur, supaya ikhlas. Kalau belum waktunya makan, meskipun itu makanan saya, minuman saya, kalau belum waktunya nanti maghrib jangan dimakan gitu loh. Itulah itu kejujuran itu di situ. Latih disiplin dan sebagainya. Sesungguhnya memiliki nilai yang menarik. Luar biasa. Jadi kesamaannya. Bahkan perayaan Hari Suci Idul Fitri dengan Hari Suci Nyepi itu ternyata memiliki makna yang mirip ternyata bedanya. Iya, betul. Makanya ketika keheningan, kesunyian yang bertemu dengan kesucian tadi, yakin dia akan menciptakan kedamaian. Menciptakan ketenangan. Makanya kalau kemudian kita ini heboh-heboh seperti itu, kayaknya tidak sesuai dengan makna dan hikmah dari Nyepi dan puasa itu sendiri. Ya, kalau kita memaknai dengan sesungguhnya kedua hari suci ini, tidak ada yang ribut. Nggak ada yang ribut sebenarnya. Karena kita meyakini bahwa kita menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinan kita. Kemudian umat Hindu juga menjalankan sesuai dengan keyakinannya. Yakin kita akan hidup berdampingan, berjalan sesuai dengan koridor masing-masing. Nggak perlu ada yang diributkan. Dan seperti tadi ini sampaikan, kita sudah berkali-kali mengalami hal seperti ini. Ngapain kok ribut sekarang? Ayo kita jalan bareng. Yang nyepi silakan menyucipi. Yang berhari raya silakan. Cuma disinilah kita ada toleransinya. Tahu diri dong, orang yang sedang itu masa kita akan rame-rame. Dan itu sudah kita laksanakan jauh dari dulu, kita sudah melaksanakan itu. Ingat, Kelungkung adalah tadi dikatakan oleh Bu Ayu adalah kabupaten atau daerah yang menjunjung tinggi toleransi. Demikian Bu Ayu. Wah, pendengar Satria dimanapun berada, tentunya ini menjadi sebuah pesan yang sangat luar biasa, bahwa kita jika tarik lagi ke belakang, Hari Suci Nyepi juga Hari Suci Idul Fitri memiliki makna yang sama. Kita sama-sama menginginkan sebuah kedamaian. Jadi untuk apa meributkan hal kecil dan memunculkan gesekan-gesekan yang akhirnya memecah belah? Ayo kita bersama-sama yang Hindu menjalankan kewajibannya untuk merayakan Hari Suci Nyepi, demikian juga umat Muslim
menjalankan ibadahnya untuk merayakan Hari Suci Idul Fitri. Nah, sebelum berakhir nih, Ide dan juga Pak Haji, ini kita masuk ke sesi pilih-pilih kata. Nanti harus lebih cepet-cepetan ya. Jadi ada beberapa pilihan kata. Kalau saya tanya Ide dan juga Pak Haji Agus, pilih pecel apa serombotan? Serombotan. Wah, pecel serombotan. Padahal itu mirip loh. Dan aman atau nyaman? Nyaman. Aman? Nyaman. Nyaman. Iya, berarti nyaman. Nyaman dan nyaman. Sama-sama nyaman. Oke, dihargai atau dihormati? Dihargai. Minta maaf atau memaafkan? Memaafkan. Wah, lapang sekali nih. Harus lebih rajin-rajin memaafkan. Rukun atau harmoni? Harmoni. Itu dia intinya. Berarti kita harus menjaga harmoni kita, khususnya dari ranah yang kecil sekabupaten Kelungkung dan tentunya meluas dan menciptakan kedamaian dunia. Iya, pendengar Bincang Satria dimanapun berada, berbahagia sekali hari ini kita sudah mendengarkan wejangan-wejangan yang indah dari beliau-beliau pemuka agama dari PHDI, demikian juga dari MUI. Semoga pesan-pesan ini sampai ke pendengar dimanapun, ke pemirsa Bincang Satria dimanapun berada. Semoga ini memberi nilai lebih, mengingatkan kita semua bahwa penting sekali menjaga harmoni dan kedamaian di hari suci Nyepi, juga hari suci Idul Fitri yang akan kita sambut bersama. Iya, mohon maaf atas kekurangannya. Akhir kata kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya. Salam kerukunan. Rukun. Dan salam Mahotama Jaya.